Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih terus diberi kesempatan, kita terus diberikan semangat untuk selalu mengasah diri, mempertajam diri dengan ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra dalam mata kuliah Statistik Matematika. Pada mahasiswa Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terutama mahasiswa semester 6, kelas A, B, dan C, dan tentunya yang mengambil mata kuliah Statistik dan Matematika, serta pemirsa lain yang memiliki kesempatan untuk bersama, untuk berbagi ilmu, bersama berdiskusi, berdialog dengan tujuan untuk memahami teori-teori tentang statistik matematika. Saya selalu berharap pada mahasiswa untuk selalu bersemangat, terutama di dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, memang diperlukan suatu semangat yang luar biasa yang berbeda dari hari-hari lainnya. Banyak cobaan yang pasti ketika dalam suasana yang kacau balau seperti ini, banyak cobaan untuk membuat atau menjadikan kita malas atau lengah dari belajar. Untuk itu, saya sebagai tenaga pengajar statistik matematika akan selalu menyapa Anda, akan selalu memberikan motivasi, akan selalu mendorong Anda untuk selalu belajar, terus belajar, sehingga kita diberikan kemajuan untuk memahami perkuliahan mata kuliah statistik matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi dari 16 sampai ke 20. Kita telah melalui sesi 1 sampai sesi 15 dengan tampilan-tampilan yang menarik, dan pastinya tampilan-tampilan tersebut berbeda. Karena memang tujuan saya adalah ingin menjadikan media pembelajaran ini sebagai media pembelajaran bentuk yang tetap bagi kita jika seandainya perkuliahan dari rumah ini diperpanjang. Untuk sebab itu, saya semakin lama semakin percaya bahwa format-format perkuliahan yang kita lakukan sudah hampir mendekati titik yang terbaik. Tentu saja ini belum merupakan yang terbaik, tapi kita akan terus berupaya akan menjadikan sesi-sesi berikutnya dengan tampilan-tampilan yang terbaik. Oke, selalu saya ingatkan untuk mengulang-ulang sesi, untuk terus berhadapan dengan laptop tentunya. Saya menyarankan gunakan laptop atau gunakan PC untuk mengulang-ulang pelajaran. Kalau media handphone saya rasa adalah media untuk berkomunikasi, tetapi belajar melalui jarak jauh ini, saya menyarankan agar dibuka atau digunakan fasilitas laptop atau PC. Selain hasilnya nanti akan jelas, juga banyak yang bisa dilakukan dengan menggunakan laptop atau PC. Bagi rekan-rekan yang tidak mempunyai laptop atau PC, silakan menggunakan handphone. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan coba sesi ke-16.
Oke, kita akan lihat sesi ke-16. Sesi ke-16. Oke, kita saksikan bersama sesi yang ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi ke-16, jawaban yang sesungguhnya. Tadi kita ketahui bahwa nilai dari Jacobian itu adalah determinan Jacobian adalah setengah, dan telah kita ketahui tadi masing-masing untuk H inverse, H1 inverse, U1, U2 adalah setengah kali U1 tambah U2, dan H2 inverse adalah setengah U1 kurang U2. Nah, berdasarkan teori disebutkan untuk mendapatkan F1 U2 adalah mengganti E1 dengan H1 inverse dan mengganti Y2 dengan H2 inverse dan dikalikan dengan determinan Jacobian. Nah, karena kita tahu bahwa F1 Y2 adalah eksponen min setengah Y1 kuadrat kurang setengah Y2 kuadrat per 4 per 2pi, maka yang nilai Y1 dan nilai Y2 untuk membentuk F1 tukar dengan H inverse dan masing-masing. Berarti sekarang dapat kita menyatakan bahwa dapat kita nyatakan bahwa F U1 U2 adalah eksponen min setengah kali U1 tambah U2 dikuadratkan dikurang dengan setengah kali dengan setengah U1 kurang U2 dikuadratkan dibagi dengan 2pi dikali dengan setengah. Oke. Nah, dengan menggunakan teknik matematika sederhana, dalam bentuk matematika sederhana, maka dapat kita hasilkan suatu fungsi densitas eksponen yang hasilnya adalah eksponen min seperempat U1 kuadrat dikurang dengan seperempat U2 kuadrat per 4pi, atau kalau kita sederhanakan dia menjadi bentuk U min U1 kuadrat per 4 U1 kuadrat per 4 per
apakah jawaban sudah selesai? Apakah jawaban sudah selesai? Ya, jawaban kita belum selesai. Kenapa? Karena kita belum membahas tentang batas. Nah, batas untuk Y1 Y2 lama adalah Y1 dari minta 3 sampai 3 dan Y2 juga dari minta 3 hingga 3. Nah, kita tahu batas untuk fungsi densitas peluang bersama dalam pusat dua juga kita harus berpatokan pada batas fungsi densitas peluang bersama yang lama. Nah, kita tahu Y1 adalah setengah U1 tambah 2 dan Y2 adalah setengah U1 kurang 2. Oleh sebab itu maka minta hingga Y1 sampai 3 itu dapat dirubah menjadi minta hingga U1 tambah U2 jadi 3 atau U1 minta hingga sampai 3. Sedangkan Y2 kita tahu bahwa Y2 juga adalah min setengah dapat dirubah menjadi U1 kurang U2 berdua 3. Dari teori ini sudah kita dapatkan bahwa min setengah juga kita dapatkan dengan 2. Oleh sebab itu maka bentuk yang lengkap dari atau yang benar dari F1 adalah eksponen min U1 kuadrat per 4 bagi dengan akar 2 pi dikali eksponen min U2 kuadrat per 4 akar 2 pi untuk U1 minta hingga sampai 3 dan U2 minta hingga sampai 3. Oke, jawaban kita selesai. Kita tunggu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, kita telah lihat bagaimana sesi ke-16 menjawab secara sempurna soal yang ditimbulkan pada sesi 15 yang lalu. Di mana sesi ke-16 kita telah lihat jawabannya dengan sempurna bahwa memang cukup rumit untuk menghasilkan fungsi densitas peluang bersama yang lama jika diberikan fungsi densitas peluang bersama yang lama. Jadi intinya dari fungsi densitas peluang bersama menjadi fungsi densitas peluang bersama. Tentu saja jika diberikan variabel acak baru ganda, yaitu U1 dan U2. Oke, kita lanjutkan dengan sesi ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-17 ini kita akan memperbanyak teori bagaimana cara menghasilkan fungsi densitas peluang acak bersama yang baru. Kita dapat lihat soal halaman 330 untuk nomor 6.63.
diberikan variabel acak Y1 dan Y2 saling bebas dengan fungsi densitas peluang FY1 adalah seperbeta eksponen min Y1 per beta untuk Y1 besar dari 0 dan FY2 adalah seperbeta ekspektasi ada FY1 kita perbaiki sedikit dulu. Ini maksudnya adalah eksponen min Y1 per beta dan FY2 eksponen min Y2 per beta untuk Y2 besar dari 0. Jika diberikan U1 sama dengan Y1 per Y1 tambah 2 dan U2 sama dengan Y1 tambah Y2, maka dapatkan F1 U2 atau fungsi densitas peluang bersama yang baru. Oke, seperti jawaban sebelumnya bahwa fungsi densitas peluang besar U2 dapat dicari dengan fungsi satu invers U1 U2 dan H2 invers U1 U2 dan dengan diagonal. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah kita harus menentukan fungsi densitas peluang bersama yang diperoleh dari hasil tadi peluang densitas fungsi densitas peluang dengan variabel acak juga. Kita tahu ini adalah teori dari variabel acak saling bebas. Karena di soal telah disebutkan bahwa Y1 Y2 adalah saling bebas. Pada saat itu maka FY1 Y2 adalah satu seperbeta eksponen min Y1 per beta kali dengan seperbeta eksponen Y2 per beta untuk Y1 besar dari 0 dan Y2 besar dari 0 sama dengan seperbeta kuadrat eksponen min Y1 tambah Y2 per beta. Oke. Nah, lalu kita akan mendapatkan H1 invers U1 U2 dan H2 invers U1 U2 dengan memperhatikan U1 adalah Y1 per Y1 tambah 2 dan U2 adalah Y1 tambah 2. Nah, kita lihat bahwa pada fungsi di atas, kalau kita lihat secara seksama, dalam U1 ada Y1 tambah Y2. Sedangkan di sini disebutkan Y1 tambah Y2 itu adalah 2. Jadi, U1 otomatis adalah Y1 per 2. Atau Y1 adalah U1 kali 2. Nah, sekarang dari U2 sama dengan Y1 tambah Y2, nah kita akan dapatkan Y2 adalah U2 kurang Y1 atau U2 kurang U1 kali 2
sebelum terlebih dahulu pastikan saudara kenal dengan elemen matrik Jacobian. Matrik Jacobian. Yaitu Y adalah turunan parsial satu invers pusat 2 terhadap satu dan H1 invers pusat 2 terhadap 2 dan H2 invers pusat 2 terhadap 2 dan H2 invers pusat 2 terhadap ini terhadap 1. Nah, tunggu penyelesaian berikutnya pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita juga dari sesi yang ke-17 kita sudah lihat bahwa ada penajaman-penajaman soal. Nah, seperti biasa saya selalu mencoba memberikan soal-soal yang baik, tentu saja dengan tahapan penyelesaian yang sangat detail, sehingga penjelasan dari jawaban ini saya bagi dalam sesi per sesi. Tujuan saya hanya satu, adalah ketika Anda menyaksikan video ini, Anda dapat memahami dengan baik. Yang diperlukan hanya semangat dan yang pasti adalah paket internet. Oke, kita akan lanjutkan terus kepada sesi ke-18 karena sudah mulai ada penasaran dalam penyelesaian soal yang telah kita berikan. Oke, kita lanjutkan sesi 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi ke-18 dengan menjawab soal yang sesi sebelumnya. Sesi 18. Sesi 18. Nah, sebelumnya kita telah pahami bahwa fungsi H invers H1 invers pusat 2 adalah pusat dari 2 pusat dari 2, sedangkan H2 invers pusat 2 adalah 2, jadi 2 kali 1 kurang 2 kali 1 kurang 1. Nah, dari di atas kita dapatkan turunan H1 invers pusat 2 terhadap 1 adalah 2, sedangkan turunan H1 invers pusat 2 proporsial maksudnya terhadap 2 adalah 1, sedangkan turunan parsial dari H2 invers pusat 2 adalah terhadap 1 kurang berarti di sini adalah minus 2 berarti minus 2 kurang 1 berarti minus 2, sedangkan H2 invers 2 terhadap 2 adalah 1 kurang 1. Nah, dari sini kita ketahui nilai determinan atau sebelumnya kita pastikan
Determinannya adalah 2 kali 1 kurang 1 tambah dengan 1 2 sama dengan 2 kurang 1 2 tambah 1 2 sama dengan 2. Oke, berarti nilai yang kemudian adalah 2. Sebelumnya kita telah ketahui bahwa bisa dan siswa atau fungsi densitas peluang bersama-sama adalah 1 per beta kuadrat eksponen min Y1 tambah Y2 per beta. Oke, untuk Y1 besar dari 0, Y2 besar dari 0. Nah, kalau begitu, kita akan dapatkan fungsi F1 dengan menukar seperti dengan merujuk kepada rumus M K1 inverse besar 2 K2 inverse besar 2 kali dengan determinan Jacobian. Nah, perhatikan nilai atau fungsi H1 ini maksudnya adalah menggantikan Y1 dengan H1 inverse. Sedangkan H2 inverse maksudnya adalah menggantikan Y2 dengan H2 inverse. Oleh sebab itu maka di sini dapat dihasilkan seper beta kuadrat eksponen min Y1 kita adalah Y1 tadi Y1 kita 1 kali 2 Y1 adalah 1 2 tambah Y2 kita adalah kita 2 per beta. Sama dengan seper beta kuadrat eksponen min ini 1 2 habis berarti tinggal 2 per beta dikali dengan Jacobiannya adalah 2. Berarti fungsi densitas kita sekarang adalah 2 per beta kuadrat eksponen min 2 per beta. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah selesai? Sudah selesai? Jawabannya pasti belum. Kenapa belum? Karena batas belum kita peroleh. Kita belum peroleh batas. Itu kita dari batas. Batas untuk batas kita ingat kembali untuk batas fungsi densitas peluang bersama yang lama adalah Y1 besar dari 0 dan Y2 besar dari 0. Nah, untuk batas fungsi densitas peluang baru kita harus berubah dulu menjadi Y1 itu adalah besar dari 2 dan besar dari 0, maka di sini kita ambil banyak besar dari 0, sedangkan untuk yang Y2 kita tahu bahwa adalah 2 kurang 1 kali 2 besar dari 0 atau
itu adalah 0 sampai 1. Nah, sekarang perhatikan. Dari batas, kita ketahui bahwa kita memperoleh batas U1 dari 0 sampai 1 dan U2 besar dari 0. Oleh sebab itu, kita dapat meletakkan fungsi densitas peluang bersama kita F2 F1 U2 adalah U2 per beta 2 per beta 2 eksponen min 2 per beta untuk U1 dari 01 dan U2 besar dari 0. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada sedikit koreksi. Ini bukan beta 2, tapi beta kuadrat. Jadi mahasiswa yang sedang melihat atau menyaksikan, tolong dikoreksi bahwa ini adalah beta kuadrat, jadi bukan beta 2. Oke, kita lanjutkan. Jadi telah kita lihat di sesi ke-18 bahwa memerlukan teknik-teknik integralan yang memang luar biasa untuk statistik matematik ini, juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang matriks, terutama determinan matriks, juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang turunan parsial. Jadi kita lihat bahwa statistik matematika ini merupakan kalkulusnya orang matematik. Jadi kalau saudara lihat, yang kita bahas selalu integral, turunan, dan seterusnya. Nah, bedanya dalam statistik itu, fungsinya itu memiliki syarat-syarat tertentu. Contoh misalnya yang kita bahas itu adalah fungsi densitas peluang bersama. Di mana syarat fungsi densitas peluang bersama adalah integral lipat 2 jika variabel acaknya mempunyai variabel acak ganda atau variabel acak 2, tentu penyelesaian dengan integral lipat 2. Jadi kalau yang disebut dengan fungsi densitas peluang bersama, syaratnya adalah integral lipat 2 terhadap fungsi densitas peluang bersama dengan variabel acak ganda diintegralkan dengan operator yang sesuai, tentu hasilnya harus 1. Nah, di sini letak perbedaan dengan teknik-teknik matematik lain. Kalau di kalkulus, fungsi yang kita hadapi adalah fungsi sembarang. Tapi kalau di statistik, fungsi yang kita hadapi adalah fungsi yang mempunyai syarat-syarat. Oke, kita lanjutkan dengan sesi yang ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 19. Sebelumnya kita telah tahu bahwa ada kesilapan sedikit. F1, F2 dihasilkan adalah 2 per beta kuadrat eksponen min 2 per beta untuk U1 dari 0 sampai 1 dan U2 besar dari 0. Agar diperhatikan bahwa pada penjelasan sebelumnya terdapat kesilapan sedikit. Di sini terutama pada beta kuadrat itu pada penjelasan sebelumnya terbuat beta 2 atau beta, dan itu adalah salah. Yang benarnya adalah 2 per beta kuadrat eksponen min 2 per beta untuk 0 sampai U1 dan
yang terbenar dari fungsi densitas peluang bersama untuk 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan yakinkan bahwa ini adalah memang fungsi densitas peluang bersama. Hanya satu cara membuktikannya adalah dengan mengintegralkan fungsi tersebut 2 per beta kuadrat eksponen min 2 beta d1 d2 d1 0 sampai 1 semuanya 0 dan 3 dan kita integralkan harus 1. Kalau ini bisa kita buktikan 1, maka yang kita cari adalah benar. Oke, kita lanjut kita buktikan. Kita akan buktikan integral 0 3 2 per beta kuadrat eksponen min 2 beta U1 untuk 1 D2. Ini menghasilkan integral 0 3 2 per beta kuadrat eksponen min 2 per beta D2. Nah, kita integralkan per beta kuadrat integral 0 3 2 eksponen min 2 per beta D2. Nah, perhatikan, ada yang menarik, integral yang saya beri kotak hijau ini adalah persis seperti fungsi densitas peluang gamma sebagai berikut. Kita tahu bahwa fungsi densitas peluang gamma adalah FY sama dengan Y alfa kurang 1 eksponen min beta beta pangkat alfa gamma alfa untuk Y besar dari 0. Nah, karena dia fungsi densitas peluang, telah kita buktikan bahwa integralnya adalah Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta beta alfa gamma alfa ini adalah 1. Kenapa 1? Karena dia fungsi dari peluang gamma. Dan bagaimana cara membuktikan 1? Simak di teori saya, teori probabilitas semester yang lalu. Nah, karena ada 1, kalau kita lihat integral yang di bawah, tengok operator yang di bawah, itu kita pindahkan ke atas. Jadi integral sekarang 0 3 Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta sama dengan beta alfa gamma alfa. Nah, gamma alfa kalau alfanya tidak membuat dapat dicari dengan alfa kurang 1 faktorial. Jadi kalau gamma 3 kurang 1 faktorial, gamma 4 kurang 1 faktorial. Nah, sekarang bandingkan dengan integral yang mau kita cari. Yang mau kita cari adalah seper beta kuadrat 2 eksponen min 2 per beta D2. Nah, integral ini akan saya modifikasi menjadi seper beta kuadrat integral 0 3 2 kurang 1 eksponen min 2 per beta D2. Nah, sekarang coba lihat. Pada gamma di sini ada konstan kurang 1, di sini juga ada konstan kurang 1. Di sini sama min Y, di sini ada min Y, di sini ada min 2, di sini dia di Y, di sini juga di 2. Jadi kalau begitu, integral kita sekarang adalah seper beta kuadrat. Ini adalah beta berpangkat alfa dan 2 dan gamma sama dengan beta kuadrat per beta kuadrat kali 1 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena gamma 2 adalah 2 kurang 1 faktorial. Oke, berarti yang kita tentukan, kita hasilkan F dan 2 adalah benar adanya. Marilah kami berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jadi kita sudah lihat penyelesaian contoh soal yang sangat menarik. Dan ada yang perlu saya garis bawahi dalam sesi yang ke-19 ini adalah ketika Anda ragu dalam menentukan batas untuk fungsi densitas peluang bersama, saudara harus buktikan bahwa batas yang Anda hasilkan dalam fungsi densitas peluang baru tersebut, jika diintegralkan akan menghasilkan satu. Jika batas yang Anda hasilkan memang menghasilkan integral satu, maka pekerjaan Anda sangat benar sekali. Tetapi jika batas yang Anda hasilkan, batas yang telah Anda cari, dan Anda coba buktikan bahwa dengan batas tersebut menghasilkan integral satu pada fungsi densitas peluang baru, dan jika tidak terbukti, berarti batas yang Anda cari itu adalah salah. Jadi dengan kata lain, apa yang ingin saya sampaikan? Dalam fungsi densitas peluang baru ini, banyak indikator-indikator yang dapat menjamin bahwa yang kita buat itu adalah benar. Semuanya bermuara atau berujung kepada pembuktian syarat fungsi densitas peluang bersama yang baru yang kita hasilkan itu adalah jika diintegralkan lipat 2, bahwa hasilnya adalah satu. Integral lipat 2 menandakan bahwa variabel acak yang kita gunakan adalah variabel acak ganda. Jadi jangan takut kesalahan dalam menentukan batas, cari, buktikan. Jika tidak terbukti, tukar. Karena itu merupakan pengalaman yang terbaik sebagai seorang pemula dalam memahami konsep-konsep matematik dalam statistik matematika. Oke, kita lanjutkan dengan sesi ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-20 hari ini, kita akan membahas manfaat transformasi variabel yang telah kita pelajari. Kita pelajari manfaat pertama, bukti distribusi normal adalah sebuah fungsi densitas peluang adalah sebuah fungsi densitas peluang. Kita tahu bahwa fungsi densitas normal adalah 1/akar pi tentang eksponen min setengah y kurang min bertheta kuadrat untuk y dari bintang 3 hingga tak 3. Nah, membuktikan fungsi ini atau disebut dengan distribusi normal ini sebagai fungsi densitas peluang bukanlah merupakan hal yang mudah. Kalau menentukan nilai tabel itu sudah dibahas di statistik dasar bersama Ibu Ari, Gadi, siapa yang untuk membuktikannya bahwa dia satu adalah memerlukan hal-hal yang memerlukan pengetahuan tentang transformasi variabel. Oke, sebuah fungsi dikatakan fungsi densitas peluang kita ketahui jika integral min tak hingga sampai tak hingga fi adalah satu. Ini merupakan teori dasar yang harus kita bahas. Lalu berikutnya kita akan coba untuk mengintegralkan fungsi
ada 1/2pi zeta eksponen min setengah y kurang mu per theta kuadrat di. Misal U adalah y kurang mu per theta, maka du sama dengan per theta y atau dy sama dengan theta y. Nah, untuk itu integral akan menjadi min tak hingga 1/2pi theta eksponen min setengah u kuadrat theta du, atau menghasilkan integral 1 min tak hingga 1/2pi eksponen min setengah kuadrat. Nah, penyelesaian integral ini itu tidak bisa dilakukan dengan teori-teori integral yang ada sebelumnya. Integral teknik, integral parsial kah atau teknik yang lainnya kah, tidak akan bisa menyelesaikan integral berikut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu proses teknik transformasi variabel yang telah kita pelajari. Kita anggap bahwa ada satu lagi fungsi. Kita akan memulai trik pembuktian ini dengan cara mendapatkan fungsi f adalah 1/2pi eksponen min setengah u kuadrat untuk u dari min tak hingga sampai tak hingga, dan satu lagi fungsi z 1/2pi eksponen min setengah z kuadrat untuk z dari min tak hingga tak hingga. Nah, fungsi densitas bersama karena u dan z adalah saling bebas, maka fungsi densitas peluang bersama, yang saya sebut fungsi densitas peluang bersama, maka f z adalah f kali fz. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena ada informasi saling bebas. Maka hasil perkaliannya menjadi 1/2pi integral min tak hingga eksponen min setengah u kuadrat tambah z kuadrat dz. Nah, kita sekarang memiliki fungsi densitas peluang bersama. Fungsi densitas peluang bersama. Nah, penyelesaian integral ini tidak mudah. Harus ada transformasi. Transformasinya apa? U sama dengan R sin theta dan V sama dengan R cos theta. Sehingga kita ketahui matriks Jacobian adalah D terhadap R, D terhadap D theta. Ini adalah jadi ini Z, ini Z, dz terhadap R dan dz terhadap dz sama dengan sini menjadi sin theta
dalam theta berarti cos theta, ini menjadi cos theta, ini menjadi min R sin theta. Sehingga determinan jabariyah adalah kemudian min R sin kuadrat theta di kurang R cos kuadrat theta sama dengan R sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan min R kali 1 sama dengan min R. Karena relatif, maka ingat yang kita perlukan adalah nilai mutlak dari determinan yang kemudian sama dengan mutlak min R sama dengan R. Nah, menurut teori sebelumnya bahwa fungsi densitas baru R theta berasal dari adalah fungsi inverse ada inverse R theta inverse R theta dikali dengan determinan sama dengan berarti ini menjadi integral fungsinya dan per 1/2pi dan 1/2pi eksponen min setengah yang R theta R kuadrat sin theta kuadrat tambah R kuadrat cos kuadrat theta dikali dengan R dr theta. Nah, sekarang batas. Nah, itu penting. Perhatikan batas. Kalau kita cerita batas, tentu yang pertama kita lihat dulu, yang pertama adalah minta hingga sampai hingga dan akan kita ubah menjadi R. Nah, seperti yang kita ketahui, R itu adalah jari-jari. Maka jari-jari itu yang pasti 0 sampai tak hingga. Tidak mungkin jari-jari ada mus. Yang kedua, Z minta hingga sampai hingga itu kita yang kita sudut itu dimulai dari 0 sampai 2. Ya. Jadi kalau kita lihat cerita integral ini adalah merubah koordinat kutub koordinat polar ke koordinat kutub. Dan kemarin kita kutub kita koordinat kutub seperti apa? Persis menggunakan R theta, persis seperti transformasi yang kita lakukan. Sekali lagi saya perhatikan jika batas itu minta hingga sampai hingga, maka R 0 sampai hingga. Kenapa? Untuk hingga karena jari-jari positif, tidak mungkin jari-jari negatif. Kalau Z minta hingga sampai hingga akan berubah menjadi theta dengan dalam koordinat kutub theta itu adalah sudut, maka sudut itu tidak ada negatif dan sudut itu ada 0 sampai 2 atau 360. Maka integral kita sekarang berubah menjadi 0 sampai 3, 0 sampai 2pi untuk 1/2pi eksponen min setengah R kuadrat dan R dr theta. Nah, integral yang berasal ini selesaikan dulu sebelah dalam. Berarti
misalkan sebelah dalam adalah sama dengan setengah R kuadrat, maka misal ingat ini integral sebelah dalam, maka itu sama dengan R dr. Oleh sebab itu integral sebelah dalam kita menjadi 0,2pi R dr berubah menjadi dr, berarti integral kita menjadi eksponen min u untuk 0 dan 3. Oke, penjelasannya itu terputus. Nanti kita akan coba karena ini integralnya integral mudah, jadi belum boleh kita lihat nanti sambungan penjelasannya pada sesi ke-21. Oke. Oke, kita lihat bagaimana fungsi dari transformasi variabel acak ganda dalam memahami fungsi densitas peluang. Distribusi normal. Nah, distribusi normal itu sangat familiar bagi berbagai cabang keilmuan, baik dia sosial, teknik, maupun sains. Distribusi normal, kalau hanya bercerita melihat tabel normal, itu di statistik dasar mudah sekali. Tetapi untuk membuktikan bahwa fungsi densitas peluang normal itu adalah satu, itu bukan hal yang mudah. Jadi kita telah lihat tadi bagaimana penyelesaian, walaupun masih terputus, nanti kita akan melanjutkan pada sesi ke-21, bagaimana penyelesaian itu dapat dilakukan dengan mudah, dengan menggunakan transformasi variabel acak bersama. Oke, kita sudah lihat, kita sudah lalui sesi ke-16 sampai sesi ke-20 ini dengan baik. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, di mana tingkat kesulitannya terus mencapai bentuk yang hampir-hampir rumit. Tetapi yakinlah bahwa tantangan perkuliahan di statistik matematik ini adalah kemampuan kita untuk memahami teknik integral. Jadi boleh kita andaikan bahwa statistik matematik merupakan aplikasi dari kalkulus 2. Karena di kalkulus 2 kita belajar bentuk-bentuk integral dari yang termudah sampai yang terumit. Jadi kalau Anda paham, Anda mampu di kalkulus 2, insya Allah Anda akan mampu di statistik matematika. Oke, saya selalu ingin menyampaikan bahwa dalam setiap sesi yang akan kita lalui, kita akan memberikan tampilan-tampilan yang baik, dengan contoh-contoh penajaman-penajaman yang sangat bermanfaat. Dan saya selalu berharap bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi Matematika UIN Fakultas Sains Teknologi UIN Sustaryau, terutama semester 6 kelas A, B, dan C, untuk selalu mengulang, untuk selalu melihat, membahas, mempelajari tentang teknik-teknik atau semua sesi yang kita sampaikan dalam bentuk video ini. Sekali lagi saya selalu berharap tentunya dan selalu juga mendoakan pastinya bahwa kita semua selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi kekuatan, semangat untuk belajar. Dan tentu saja tidak lupa selalu mengingatkan kita bahwa di zaman pandemi COVID-19 ini memang kita diminta melakukan penyelamatan terhadap diri sendiri
dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 ini dengan ketat. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan yang pasti adalah jangan terlalu sering di keramaian. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada sesi yang ke-21 hingga 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.